Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Materi dalam konten ini ditujukan sebagai sarana belajar. Disarankan mencari seorang guru untuk mendapatkan pemahaman dan keilmuan dari materi-materi yang telah disampaikan. Kitab Futuh Al-Ghaib, menjauhi syubhat dan kemaksiatan. Kitab Futuh Al-Ghaib adalah salah satu karya agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar dalam dunia tasawuf. Kitab ini terdiri dari 78 khutbah atau makalah yang membahas berbagai aspek spiritualitas Islam, khususnya tentang makrifat, tauhid, zuhud, dan hakikat penghambaan kepada Allah. Salah satu tema penting dalam kitab ini adalah tentang menjauhi syubhat dan kemaksiatan, yang menjadi kunci utama dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah. 1. Makna syubhat dalam ilmu hakikat dan ma'rifat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya membahas syubhat sebagai sesuatu yang meragukan dari segi hukum lahiriah, tetapi juga menyoroti implikasi spiritual dari keterlibatan seseorang dalam perkara yang samar antara halal dan haram. A. Syubhat, ujian halus dalam perjalanan ruhani. Dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syubhat bukan sekadar zona abu-abu antara halal dan haram, tetapi ia adalah ujian bagi jiwa dalam meniti jalan menuju Allah. Syubhat sebagai fitnah ruhani. Syubhat adalah sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi justru menjadi alat setan untuk memperdaya orang yang lalai. Ia bekerja dalam beberapa tingkatan. 1. Syubhat dalam makanan dan harta. Harta yang tidak jelas sumbernya adalah racun bagi hati. Jika dikonsumsi, maka akan mengeraskan hati dan memudarkan cahaya ruhani. Dalam tasawuf, makanan bukan sekadar zat fisik, tetapi juga memiliki energi spiritual yang akan mempengaruhi batin seseorang. 2. Syubhat dalam niat. Orang yang beramal tetapi niatnya bercampur dengan ambisi dunia, riya, sum'ah, atau keinginan akan popularitas, sebenarnya sudah jatuh dalam syubhat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa niat yang murni adalah esensi ibadah yang diterima. 3. Syubhat dalam ucapan dan sikap. Perkataan yang ambigu, mengandung kebohongan terselubung, atau digunakan untuk manipulasi termasuk bagian dari syubhat yang berbahaya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Syubhat dalam pergaulan. Berteman dengan orang-orang yang meragukan integritasnya dapat mempengaruhi kesucian hati seseorang. Lingkungan yang penuh dengan hal-hal tidak jelas bisa melemahkan kesadaran ruhani dan membiaskan batas antara kebenaran dan kebatilan. B. Syubhat, hijab yang halus antara hamba dan Allah. Dalam dimensi tasawuf, syubhat adalah seperti kabut yang menghalangi cahaya makrifatullah, pengenalan hakiki terhadap Allah. Hal ini karena 1. Syubhat membuat hati menjadi bingung dan kehilangan kejernihan spiritual. Hati yang sering berinteraksi dengan sesuatu yang meragukan akan kehilangan sensitivitasnya terhadap kebenaran. Akhirnya, seseorang tidak lagi merasa resah ketika melakukan sesuatu yang mendekati haram. 2. Syubhat adalah ujian bagi orang-orang yang ingin mencapai makam tertinggi dalam perjalanan ruhani. Bagi para salik, penempuh jalan menuju Allah, menjauhi syubhat adalah bentuk kesempurnaan wara, kehati-hatian. Orang yang masih bergantung pada syubhat berarti belum mencapai makam hakiki dalam zuhud dan takwa. C. Syubhat dalam dimensi maqamat ruhani, tingkatan spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa dalam perjalanan menuju Allah, ada tingkatan ruhani yang harus dilewati seorang salik. 1. Maqam syariah, menjauhi syubhat dari sisi hukum fikih, halal dan haram yang jelas. 2. Maqam thariqah, menjauhi syubhat dari sisi kesucian hati, seperti meninggalkan ucapan atau perbuatan yang bisa mencemari jiwa meskipun tidak secara hukum haram.
3. Makam hakikah. Menjauhi syubhat pada level niat dan lintasan hati. Jika niat masih bercampur dengan ego atau duniawi, maka ia belum mencapai kesempurnaan dalam tauhid. 4. Makam ma'rifah. Di tingkatan ini, seseorang telah benar-benar menghilangkan semua syubhat dari batinnya. Ia hanya melihat Allah dalam segala sesuatu dan tidak tergoda oleh bisikan nafsu serta dunia. D. Bagaimana menghilangkan syubhat dari jiwa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan metode tazkiyatun nafs, pembersihan diri secara bertahap. Tazkiyatul aqidah, memastikan keyakinan benar-benar bersih dari keraguan terhadap Allah. Tazkiyatul ibadah, beribadah dengan hati yang bersih dari motif duniawi dan riya. Tazkiyatul muamalah, menjaga interaksi dengan manusia agar tidak tersentuh kezaliman dan ketidakjelasan hukum. Tazkiyatul qalb, mengisi hati dengan zikrullah agar tidak ada ruang untuk godaan syubhat. 2. Menjauhi syubhat dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makna syubhat dan kehalusan dalam ilmu spiritual. Syubhat berasal dari kata syubha, yang berarti sesuatu yang samar atau meragukan antara halal dan haram. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memberikan perhatian besar pada hal ini, karena syubhat dapat menjadi pintu masuk menuju maksiat dan dosa. Beliau menegaskan bahwa seseorang yang berada dalam wilayah syubhat sebenarnya sudah berada dalam bayangan kegelapan yang dapat menyeretnya ke arah keharaman secara perlahan. Rasulullah juga telah mengingatkan dalam hadits, sesungguhnya seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan, maka lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengembangkan konsep ini lebih jauh dalam kehidupan spiritual, yaitu 1. Syubhat bukan hanya terkait makanan dan harta, tetapi juga mencakup hati, pikiran dan amal perbuatan. 2. Syubhat dalam niat. Ketika seseorang melakukan ibadah, tetapi di hatinya bercampur dengan niat riya atau mencari keuntungan duniawi, maka amalnya telah ternoda oleh syubhat. 3. Syubhat dalam perkataan, ucapan yang ambigu, mengandung dusta halus, atau memunculkan fitnah juga termasuk dalam wilayah syubhat. Keempat, syubhat dalam interaksi sosial. Berteman dengan orang-orang yang meragukan kejujurannya, atau berada dalam lingkungan yang tidak jelas batas halal dan haramnya. 3. Mengapa syubhat harus dijauhi? Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa menjauhi syubhat adalah pintu menuju derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Berikut adalah alasannya. Syubhat adalah langkah awal menuju keharaman. Orang yang terbiasa dengan syubhat akan lebih mudah jatuh dalam dosa. Syubhat melemahkan ketajaman hati. Hati yang sering terpapar dengan hal-hal yang tidak jelas, hukumnya akan menjadi tumpul dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Syubhat mengurangi keberkahan hidup. Hidup seseorang yang dipenuhi dengan hal-hal syubhat akan terasa gelisah dan jauh dari ketenangan batin. 4. Bagaimana cara menjauhi syubhat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa pedoman untuk menjauhi syubhat. 1. Menuntut ilmu yang benar. Seseorang harus belajar agama dengan sungguh-sungguh agar dapat mengenali mana yang halal, haram dan syubhat. 2. Bersikap wara', kehati-hatian dalam hidup. Seseorang yang wara akan selalu menghindari hal yang meragukan, meskipun tampak menggiurkan. 3. Menjaga hati dari kecenderungan duniawi. Banyak orang terjebak dalam syubhat karena dorongan hawa nafsu terhadap dunia. 5. Menjauhi syubhat sebagai bentuk kesempurnaan iman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa seorang hamba yang ingin mencapai derajat tinggi dalam perjalanan spiritualnya harus berhati-hati terhadap perkara syubhat. Beliau menjelaskan beberapa hal terkait sikap menjauhi syubhat, kesucian hati dan jiwa. Orang yang menjauhi syubhat berarti menjaga kesucian hatinya agar tetap bersih dari keraguan dan kebimbangan. Tingkat kewaspadaan dalam beramal. Seorang mukmin sejati tidak hanya menjauhi hal yang haram, tetapi juga hal yang meragukan agar tidak terjerumus dalam kebinasaan. Keikhlasan dalam beribadah. Dengan menjauhi syubhat, seorang hamba dapat lebih fokus dan ikhlas dalam beribadah tanpa adanya keraguan dalam dirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menasihati bahwa menjauhi syubhat bukan hanya dalam aspek makanan atau harta, tetapi juga dalam ucapan, perbuatan,
dan bahkan lintasan hati. Ia mengingatkan bahwa godaan syubhat seringkali datang melalui bisikan setan yang membuat manusia ragu terhadap kehalalan atau keharaman sesuatu. 6. Hakikat kemaksiatan, hijab antara hamba dan cahaya ilahi. Kemaksiatan dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak sekadar pelanggaran terhadap hukum syariat, tetapi juga merupakan manifestasi dari keterjauhan hati dari Allah. A. Hakikat maksiat dalam dimensi metafisik. Menurut tasawuf, setiap dosa tidak hanya berdampak pada diri seseorang, tetapi juga bergetar dalam realitas metafisik, maksiat dan dampaknya dalam alam ruhani. Setiap dosa yang dilakukan akan menimbulkan gejolak energi negatif dalam jiwa. Alam semesta bekerja dengan sistem keseimbangan energi. Orang yang hidup dalam dosa akan dikelilingi oleh frekuensi negatif yang menjauhkan dirinya dari cahaya ilahi. Maksiat sebagai keterikatan dengan dunia. Dunia, dalam makna sufi, adalah segala sesuatu yang menjauhkan seseorang dari Allah. Orang yang terjerumus dalam maksiat sebenarnya sedang diperbudak oleh dunia, meskipun ia merasa bebas. Bagaimana maksiat berbahaya bagi ruhani? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setiap maksiat memiliki dampak batiniah dan metafisik. 1. Setiap dosa adalah hijab antara hamba dan Allah. Satu dosa kecil ibarat setetes tinta yang jatuh ke air jernih. Jika dosa terus dilakukan, air itu akan berubah menjadi hitam pekat, menutup cahaya makrifat. 2. Maksiat membentuk lapisan kegelapan dalam hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menjelaskan bahwa dosa yang tidak segera ditaubati akan menjadi kerak hitam dalam hati, yang akhirnya membuat seseorang sulit menerima kebenaran. 3. Maksiat menurunkan derajat spiritual seseorang. Orang yang awalnya rajin beribadah bisa kehilangan semangat ibadah jika sering bermaksiat. Ini karena maksiat memutus hubungan energi spiritual dengan Allah. 4. Maksiat menciptakan ilusi kenikmatan, tetapi sejatinya adalah racun ruhani. Banyak orang merasa menikmati dosa, padahal sebenarnya mereka sedang dirampas nikmatnya hubungan dengan Allah. C. Kemaksiatan dalam dimensi batin, maksiat hati dan jiwa. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwa kemaksiatan tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam bentuk penyakit hati. Ria, ingin dipuji dalam ibadah adalah maksiat hati yang lebih berbahaya daripada dosa lahiriah. Takabur, sombong, menganggap diri lebih baik dari orang lain adalah penghalang utama makrifatullah. Hasad, dengki. Dengki akan membuat hati tidak tenang dan menghilangkan keberkahan hidup. Cinta dunia berlebihan. Dunia adalah sarana, bukan tujuan. Orang yang mencintai dunia secara berlebihan akan mudah terjerumus ke dalam dosa. 7. Menjauhi kemaksiatan dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A. Hakikat kemaksiatan dalam ilmu tasawuf. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kemaksiatan tidak hanya berupa pelanggaran hukum syariat, tetapi juga mencakup penyimpangan hati dari Allah. Beliau membagi kemaksiatan dalam dua bentuk utama. 1. Kemaksiatan lahiriah, perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum syariat, seperti zina, riba, minum khamar, dan sebagainya. 2. Kemaksiatan batiniah, penyakit hati seperti ria, sombong, ujub, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Buku Bahaya Kemaksiatan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitabnya beliau menyampaikan bahwa kemaksiatan adalah duri dalam perjalanan menuju Allah. Berikut adalah beberapa dampak buruk kemaksiatan. 1. Menggelapkan hati. Setiap dosa yang dilakukan akan meninggalkan noda hitam di hati. Jika terus-menerus dilakukan, hati akan menjadi keras dan jauh dari cahaya kebenaran. 2. Menjauhkan diri dari Allah. Maksiat adalah hijab yang menghalangi seseorang dari kedekatan dengan Allah. 3. Melemahkan ruhani dan keimanan. Orang yang terbiasa bermaksiat akan sulit merasakan kenikmatan ibadah. 4. Mengundang azab dan kesulitan hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa dosa-dosa yang dilakukan akan membawa dampak negatif dalam kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Cara menghindari kemaksiatan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitab Futuh Al-Ghaib, beliau memberikan beberapa metode untuk menjauhi kemaksiatan dan menjaga hati dari dosa. 1. Muhasabah, introspeksi diri.
Setiap malam seorang hamba harus menghisap dirinya. Apakah hari ini ia melakukan dosa? Jika iya, ia harus segera bertaubat. Muhasabah akan membuat seseorang lebih sadar akan kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. 2. Mujahadah, melawan hawa nafsu. Nafsu adalah musuh terbesar dalam perjalanan menuju Allah. Seorang hamba harus bersungguh-sungguh dalam melawannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan puasa, zikir, dan salat malam sebagai cara untuk mengendalikan nafsu. 3. Tawakal dan memohon perlindungan Allah. Tidak ada yang bisa selamat dari godaan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, seorang hamba harus selalu memohon perlindungan kepadanya. 4. Memilih lingkungan yang baik. Berteman dengan orang saleh dan menjauhi lingkungan yang penuh dengan dosa adalah kunci untuk menjaga diri dari kemaksiatan. 5. Taubat dan istighfar yang tulus. Taubat yang sesungguhnya adalah penyesalan yang mendalam, meninggalkan dosa sepenuhnya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa taubat harus dilakukan dengan hati yang bersih dan penuh harapan kepada Allah. Kemaksiatan ke-8, penghalang menuju Allah. Dalam kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kemaksiatan adalah duri dalam perjalanan menuju Allah. Ada beberapa poin penting terkait kemaksiatan yang beliau sampaikan. Kemaksiatan menghalangi cahaya hati. Setiap dosa yang dilakukan akan menjadi titik hitam di hati seseorang. Jika dosa terus dilakukan tanpa taubat, hati akan semakin gelap dan sulit menerima cahaya hidayah. Dampak buruk maksiat terhadap ruhani. Orang yang terbiasa dengan kemaksiatan akan sulit merasakan kenikmatan ibadah dan sulit mendekatkan diri kepada Allah. Kemaksiatan menjadikan seseorang terjauh dari rahmat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa dosa-dosa yang dibiarkan tanpa taubat akan menyebabkan seorang hamba kehilangan keberkahan dalam hidupnya dan bahkan dijauhkan dari pertolongan Allah. 9. Pendalaman esoteris, menjauhi syubhat dan kemaksiatan dalam kosmologi ruhani. A. Syubhat dan maksiat dalam tatanan alam semesta. Dalam tasawuf, manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk ruhani yang berada dalam jaringan energi spiritual alam semesta. 1. Syubhat sebagai energi yang menghalangi aliran cahaya ilahi. Syubhat menciptakan gangguan dalam resonansi ruhani, sehingga hati menjadi tidak peka terhadap kebenaran. Ibarat kaca yang mulai tertutup debu, hati yang sering bersentuhan dengan syubhat akan kehilangan kejernihan untuk menerima wahyu dan ilham dari Allah. 2. Maksiat sebagai getaran negatif dalam jiwa. Setiap maksiat memancarkan gelombang energi rendah yang menarik lebih banyak kegelapan ke dalam hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut bahwa orang yang hidup dalam dosa sesungguhnya sedang terhubung dengan dimensi kegelapan yang dikuasai oleh hawa nafsu dan setan. 3. Hubungan syubhat dan maksiat dengan malaikat dan jin. Malaikat mendekati hati yang bersih dan selalu membisikkan kebaikan. Jin dan setan mendekati hati yang kotor, serta memberikan was-was agar manusia terjerumus dalam syubhat dan maksiat. Setiap maksiat adalah undangan bagi makhluk gaib yang berenergi negatif untuk mendekat. Setiap amal saleh adalah daya tarik bagi malaikat untuk menghampiri hati manusia. B. Hakikat hawa nafsu dan lapisan keberadaan dalam manusia. Dalam ilmu tasawuf, manusia memiliki 7 lapisan jiwa, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. 1. Nafs al-ammarah, jiwa yang memerintah kejahatan. Ini adalah pusat maksiat dan syubhat, karena nafsu di level ini hanya ingin kesenangan duniawi. Orang dalam tahap ini sering terjebak dalam dosa, tanpa kesadaran akan akibatnya. 2. Nafs al-lawwamah, jiwa yang mencela diri sendiri. Mulai sadar akan dosa, tetapi masih sering terjebak dalam syubhat dan maksiat karena godaan hawa nafsu. 3. Nafs al-mulhamah, jiwa yang mendapat ilham. Hati mulai bercahaya dan merasakan bisikan kebaikan, tetapi masih ada pergulatan antara nur ilahi dan kegelapan nafsu. 4. Nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa sudah stabil dan tidak lagi tergoda oleh maksiat serta syubhat. 5. Nafs al-radiyah, jiwa yang ridho.
tidak hanya tenang, tetapi juga menerima segala ketetapan Allah dengan kebahagiaan. 6. Nafs al-mardiyah, jiwa yang diridai Allah, sudah mencapai makam ma'rifatullah dan merasakan kebersamaan dengan Allah dalam setiap detik kehidupannya. 7. Nafs al-kamilah, jiwa yang sempurna. Ini adalah makam para wali dan kekasih Allah yang telah melebur dalam kehendaknya. Orang yang masih berurusan dengan syubhat dan maksiat cenderung terperangkap dalam nafs al-ammarah dan lawamah. C. Syubhat dan maksiat dalam dimensi akhirat. Dalam Futuh al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir al-Jailani mengingatkan bahwa setiap dosa dan syubhat yang dilakukan di dunia akan memiliki dampak langsung di akhirat. 1. Orang yang sering berada dalam syubhat akan dihisab lebih lama. Karena amalnya tidak jelas, maka pertanggungjawabannya di hari kiamat juga lebih sulit. Orang yang sering melakukan maksiat akan kehilangan cahaya di alam barzakh. Di dalam kubur, ruh akan berada dalam kegelapan akibat dosa-dosanya. 3. Orang yang menyucikan diri akan diberi nur di akhirat. Mereka akan berjalan menuju Allah dengan cahaya yang terang, sementara orang yang berdosa akan berada dalam kegelapan. Syubhat membuat perjalanan akhirat semakin sulit, sementara maksiat menutup jalan menuju Allah. D. Bagaimana meningkatkan kesadaran ruhani agar terhindar dari syubhat dan maksiat? Syekh Abdul Qadir al-Jailani menawarkan 3 metode utama untuk menyelamatkan diri dari jebakan syubhat dan maksiat. 1. Muraqabah, kesadaran ilahi. Selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan. Mengembangkan kepekaan batin terhadap hal-hal yang bisa mengotori hati. 2. Mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, menekan ego dan keinginan duniawi yang dapat menjerumuskan dalam maksiat, menghindari syubhat sebagai bentuk disiplin ruhani. 3. Tajrid, membersihkan hati dari ketergantungan dunia, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup, melepaskan diri dari keterikatan berlebihan terhadap duniawi. Kesimpulan, kembali kepada cahaya ilahi. 1. Syubhat adalah ilusi yang melemahkan kepekaan ruhani. Jika dibiarkan, ia akan menjadi pintu menuju maksiat. 2. Maksiat adalah racun yang membunuh cahaya dalam hati. Jika tidak segera diobati dengan taubat, hati akan semakin gelap. 3. Penyucian jiwa adalah kunci menuju kebersamaan dengan Allah. Seorang hamba yang menjauhi syubhat dan maksiat akan memancarkan cahaya ruhani dan mendapatkan kelembutan ilahi. Pada akhirnya perjalanan menuju Allah adalah perjalanan membersihkan hati. Jika hatimu telah bersih dari syubhat dan maksiat, maka ia akan menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir al-Jailani. 10. Dimensi simbolisme maksiat dalam tradisi Sufi. Dalam tradisi Sufi, maksiat bukan sekadar tindakan fisik yang melanggar hukum syariat, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam. Ia merupakan manifestasi dari kegelapan batin dan keterpisahan dari realitas ilahi. Syekh Abdul Qadir al-Jailani dalam Futuh al-Ghaib menekankan bahwa setiap bentuk maksiat melambangkan hijab antara manusia dan Tuhan. Dalam tradisi Sufi, maksiat dilihat sebagai kode-kode simbolik yang menunjukkan kondisi spiritual seseorang. A. Maksiat sebagai simbol hijab, penghalang dari cahaya ilahi. Dalam konsep tasawuf, manusia ibarat cermin yang seharusnya memantulkan cahaya Allah. Maksiat adalah debu dan kotoran yang menghalangi cahaya tersebut. Semakin tebal debu dosa, semakin sulit cahaya ilahi memancar dalam hati. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan telah menutupi hati mereka dengan kotoran dosa. Dalam simbolisme Sufi, hati yang bersih, cermin yang memantulkan cahaya ilahi, nur ilahi. Hati yang ternoda oleh maksiat, cermin yang buram dan gelap, kehilangan pantulan cahaya. Maksiat bukan hanya kesalahan moral, tetapi juga penyakit metafisik yang menghambat pancaran cahaya ruhani. B. Maksiat sebagai simbol keterikatan dengan dunia. Dalam dunia Sufi, dunia sering dilambangkan sebagai perempuan tua renta yang menipu, seperti dalam kisah-kisah Sufi klasik. 1. Maksiat adalah simbol perbudakan terhadap dunia. Seseorang yang mencintai dunia berlebihan akan mudah terjerumus dalam maksiat. Ia melupakan Allah dan lebih memilih kenikmatan sementara daripada kebahagiaan abadi.
2. Kisah Sufi, perempuan tua sebagai simbol dunia. Dalam kisah Rabi'ah al-Adawiyah, dunia digambarkan sebagai perempuan tua yang jelek, tetapi banyak orang masih tertipu oleh rayuannya. Maksiat adalah bentuk perselingkuhan ruhani dengan dunia, sementara hakikat sejati manusia adalah mempelai Allah. Orang yang terjebak dalam maksiat sesungguhnya adalah orang yang telah tertipu oleh kecantikan palsu dunia. C. Maksiat sebagai simbol kejatuhan dari keadaan ilahiyah. Dalam tradisi Sufi, manusia memiliki potensi sebagai cermin Tuhan, Khalifatullah. Namun, maksiat melambangkan kejatuhan dari maqam ilahi menuju derajat yang lebih rendah. Firman Allah, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin." Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Quran Surah At-Tin, ayat 4-5. Simbolisme Sufi tentang maksiat. Maksiat adalah gravitasi yang menarik manusia ke bawah, dari potensi ilahiyah menuju kebinatangan. Orang yang hidup dalam maksiat adalah orang yang turun derajat dalam penciptaannya. Hanya dengan taubat, manusia bisa naik kembali ke makam kesempurnaan ruhani. Setiap kali seseorang bermaksiat, ia sedang turun dari posisinya sebagai makhluk yang dimuliakan. D. Maksiat sebagai simbol tidur ruhani, ghaflah, kelalaian spiritual. Dalam tasawuf, maksiat sering disimbolkan sebagai tidur. Orang yang banyak berbuat dosa adalah orang yang tertidur dalam kegelapan. Hanya dengan kesadaran ruhani, yaqzah, ia bisa bangun dan melihat cahaya kebenaran. Firman Allah, "Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya, wahum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat 7. Simbolisme tidur dalam Sufisme, maksiat, tidur dalam kelalaian spiritual, taubat, keterjagaan menuju realitas ilahi. Setiap dosa membuat seseorang semakin tertidur, semakin jauh dari kesadaran akan Allah. E. Maksiat sebagai simbol ketidakseimbangan jiwa. Dalam filsafat Sufi, manusia memiliki 3 unsur utama dalam dirinya. 1. Akal, ruh ilahi, melambangkan cahaya dan hikmah. 2. Nafsu, hawa, melambangkan keinginan duniawi dan maksiat. Uchunju qalb, hati, pusat spiritual yang bisa condong ke arah manapun. Jika hati lebih condong ke akal, maka ia akan memancarkan cahaya Allah. Jika hati lebih condong ke nafsu, maka ia akan masuk dalam kegelapan dosa. Maksiat adalah simbol bahwa hati telah dikuasai oleh nafsu, bukan oleh akal ilahi. F. Maksiat sebagai simbol kehausan yang tak terpuaskan. Dalam banyak teks Sufi, dosa digambarkan seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Orang yang terjebak dalam maksiat akan terus merasa kosong, meskipun ia menuruti semua hawa nafsunya. Firman Allah, "Fa'amma man thagha wa atsaral hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 37-39. Dosa hanya menawarkan kenikmatan semu yang akhirnya membawa penderitaan batin. G. Maksiat sebagai simbol perjalanan jauh dari Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa maksiat bukan hanya sekadar tindakan, tetapi juga keadaan batin yang menjauhkan manusia dari Allah. Hati yang bersih adalah hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang kotor adalah hati yang terasing darinya. Syubhat adalah awal dari keterasingan. Maksiat adalah perjalanan yang menjauhkan hati dari Allah. Dalam simbolisme Sufi, orang yang hidup dalam dosa adalah musafir yang tersesat di padang pasir dunia, sementara Allah adalah sumber air yang ia cari. Firman Allah, "Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tathma'innul qulub." Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28.
Hanya dengan kembali kepada Allah, manusia bisa menemukan hakikat kebahagiaan sejati. 11. Tafsir Sufi. Kisah-kisah Al-Quran sebagai simbol perjalanan spiritual yang menyimpang. Dalam tradisi Sufi, kisah-kisah dalam Al-Quran tidak hanya dipahami secara historis, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mencerminkan perjalanan batin manusia. Kisah-kisah ini menggambarkan perjuangan antara nur ilahi, cahaya spiritual, dan zulumat, kegelapan hawa nafsu dan maksiat. Maksiat dalam Al-Quran sering digambarkan sebagai perjalanan spiritual yang menyimpang dari jalur menuju Allah. Mari kita bahas beberapa kisah utama dari perspektif tafsir Sufi. A. Kisah Nabi Adam dan Iblis. Simbol kejatuhan dari makam ilahi. Surah Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahu masih syaithanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Kemudian setan menjadikan keduanya tergelincir dari surga dan mengeluarkan mereka dari keadaan, nikmat yang sebelumnya mereka alami. Tafsir Sufi. Adam adalah simbol jiwa manusia yang murni. Surga adalah simbol makam ruhani yang tinggi, tempat kesadaran ilahiyah bersemayam. Buah terlarang adalah simbol syubhat dan maksiat yang membuat hati ternoda. Iblis adalah simbol ego dan hawa nafsu yang menggoda manusia untuk turun dari kesempurnaan spiritualnya. Setiap kali manusia bermaksiat, ia sedang jatuh dari makamnya seperti Adam. Taubat adalah cara untuk kembali naik ke makam ruhani yang tinggi. B. Kisah Qabil dan Habil. Simbol hati yang dipenuhi kegelapan. Surah Al-Ma'idah ayat 30. Fathawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'ashbaha minal khasirin. Maka hawa nafsunya membujuknya untuk membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya, sehingga jadilah dia seorang yang rugi. Tafsir Sufi. Habil melambangkan jiwa yang tunduk kepada Allah, nafs al-mutmainnah. Qabil melambangkan jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu, nafs al-ammarah. Pembunuhan Habil oleh Qabil adalah simbol bahwa maksiat terjadi ketika hawa nafsu mengalahkan cahaya spiritual dalam diri manusia. Setiap kali seseorang mengikuti hawa nafsunya dalam maksiat, ia sedang membunuh Habil dalam dirinya, yaitu aspek ruhani yang ingin dekat dengan Allah. C. Kisah kaum Nabi Nuh. Simbol hati yang terhalang dari kebenaran. Surah Hud ayat 42 hingga 43. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Sa'awi ila jabali yashimuni minal ma'. Anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia, anaknya, menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah ini. Tafsir Sufi. Nabi Nuh melambangkan kesadaran spiritual yang mengajak manusia menuju keselamatan. Bahtera Nabi Nuh adalah simbol jalan sufi yang menyelamatkan dari kegelapan duniawi. Air bah adalah simbol maksiat dan dunia yang menenggelamkan manusia dalam kelalaian. Anak Nabi Nuh yang menolak ikut adalah simbol orang yang sombong dan menolak bimbingan ruhani, sehingga tenggelam dalam dosa. Setiap kali seseorang menolak jalan kebenaran dan memilih maksiat, ia seperti anak Nuh yang lebih percaya kepada dunia, gunung, daripada kepada petunjuk Allah. D. Kisah Nabi Yunus. Simbol dosa sebagai kegelapan batin. Surah As-Saffat ayat 142 hingga 144. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Lalabitsa fi bathnihi ila yaumi yub'atsun. Kemudian dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu hingga hari kebangkitan. Tafsir Sufi. Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya melambangkan jiwa yang tergesa-gesa dan tidak sabar dalam perjalanan spiritual. Ikan besar melambangkan hijab dan kegelapan maksiat yang menutupi cahaya hati. Kegelapan di dalam perut ikan adalah simbol dari hati yang terperangkap dalam maksiat dan jauh dari nur ilahi. Zikir Nabi Yunus dalam perut ikan adalah simbol taubat yang bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan dosa. Setiap kali seseorang berdosa dan merasa jauh dari Allah, ia seperti Yunus di dalam perut ikan. Hanya dengan zikir dan taubat, ia bisa kembali ke cahaya. Kisah Fir'aun, simbol ego yang menolak kebenaran. Surah An-Nazi'at ayat 24.
Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tafsir Sufi. Fir'aun adalah simbol ego, nafs, yang selalu ingin berkuasa dan merasa tidak butuh Allah. Mesir adalah simbol dunia dan kesenangan materi yang membuat manusia lupa kepada akhirat. Laut Merah yang menenggelamkan Fir'aun adalah simbol fana, kehancuran ego, yang dialami oleh orang yang tidak mau kembali kepada Allah sebelum ajalnya. Setiap kali seseorang merasa sombong dan tidak butuh Allah, ia seperti Fir'aun yang sedang menunggu ajalnya. Evan kisah kaum Nabi Lut, simbol syahwat yang mengalahkan cahaya ruhani. Surah Al-Hijr ayat 73 hingga 74. Fa'akhazathumush syaihatu musyrikin. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtharna 'alaihim hijaratam min sijil. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras pada waktu matahari terbit. Kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Tafsir Sufi. Kaum Nabi Lut adalah simbol manusia yang dikendalikan sepenuhnya oleh syahwat dan hawa nafsu. Kehancuran mereka melambangkan bahwa manusia yang terus-menerus dalam maksiat akan kehilangan keseimbangan ruhani. Batu yang menghujani mereka adalah simbol dari kesadaran ilahi yang menghancurkan nafsu liar. Setiap kali seseorang hidup hanya untuk mengejar syahwat, ia seperti kaum Lut yang akhirnya hancur oleh dosa-dosanya sendiri. Maksiat sebagai perjalanan menjauh dari Allah. Dari tafsir Sufi terhadap kisah-kisah Al-Quran, kita bisa melihat bahwa 1. Maksiat bukan sekadar tindakan fisik, tetapi juga simbol perjalanan batin yang menyimpang dari jalan menuju Allah. Orang yang bermaksiat mengalami kejatuhan, seperti Adam, tenggelam dalam nafsu seperti Qabil, tertutup dari kebenaran seperti kaum Nuh, atau tertidur dalam kegelapan seperti Yunus. 3. Taubat dan zikir adalah kunci untuk kembali kepada Allah, seperti Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan. Ke-10. 2. Kesempurnaan ruhani melalui penyucian jiwa. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan pemahaman mendalam bahwa menjauhi syubhat dan kemaksiatan bukan sekadar persoalan hukum, tetapi merupakan tahapan menuju pencerahan spiritual. Syubhat harus dijauhi karena mengaburkan jalan menuju kebenaran. Maksiat harus ditinggalkan karena ia adalah racun hati yang merusak hubungan dengan Allah. Penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, adalah kunci untuk mencapai makam hakiki dalam perjalanan ruhani. Seorang salik yang ingin mencapai hakikat makrifatullah harus menyucikan hati, menundukkan hawa nafsu, dan hidup dalam kesadaran ilahi. Kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memberikan panduan berharga bagi setiap muslim dalam menjauhi syubhat dan kemaksiatan. Beliau menekankan bahwa syubhat harus dihindari karena dapat membawa seseorang pada dosa, sedangkan kemaksiatan harus ditinggalkan karena menjadi penghalang menuju Allah. Dengan meningkatkan ilmu, mengendalikan nafsu, bersikap wara, bertaubat, dan memilih lingkungan yang baik, seseorang dapat menjaga kesucian hatinya dan meraih kedekatan dengan Allah. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab ini sangat relevan bagi siapapun yang ingin menempuh jalan spiritual dan mencapai makrifatullah dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sebuah narasi tentang menjauhi syubhat dan kemaksiatan dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.